Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, Ramadan yang kita nanti-nantikan, yang kita inginkan, yang kita rindukan telah hadir di tengah-tengah kita. Ramadan yang kita ketahui bahwasanya adalah bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang agung, yang dimana di dalamnya diturunkanlah Al-Quran pada bulan Ramadan tersebut. Bulan Ramadan kita ketahui juga bahwasanya adalah bulan penuh dengan ampunan, bulan yang amalnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan hambanya di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan untuk hambanya, yaitu rogibaan furajulin, celakalah seseorang. Bagaimana ini? Kenapa kau harus celaka? Bagaimana hambanya dikatakan celaka? Bagaimana seseorang dikatakan celaka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada apa? Tentunya coba kita lanjutkan sebuah hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rogibaan furajulin dakhala alaihi Ramadan, apabila datang sebuah bulan Ramadan, kemudian sumang salakho qabla ayyughfarulah, kemudian Ramadan itu meninggalkan, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita di bulan Ramadan ini ketika seseorang dikatakan celaka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan meninggalkan, akan tapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan celaka oleh beliau. Seseorang yang dimana ia melaksanakan aktivitasnya di bulan Ramadan dengan 30 hari penuh, melakukan semua aktivitas pekerjaan seperti biasanya, akan tetapi kenapa kok ia celaka? Yaitu dimana seseorang yang ia melakukan ataupun menghadapi suatu bulan Ramadan, kemudian dia meninggalkan perkara-perkara yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yaitu mungkin bisa jadi ia celaka dikarenakan dia tidak melaksanakan sholat, ia tidak berpuasa dan bahkan ketika di bulan Ramadan tersebut ia melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang keji, yang dimana ia perbuatan tersebut malah membuatnya yaitu celaka ataupun rugi di dalam bulan Ramadan tersebut. Misalkan pada bulan Ramadan tersebut dia melakukan amal buruk, berkata-berkata yang kotor, kemudian bisa jadi dia malah digunakan satu bulan Ramadan tersebut yaitu untuk menfitnah, mengadu domba. Kemudian ya perbuatan-perbuatan di mana perbuatan itu telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mensikapi di bulan Ramadan ini dengan dua sikap. Yang pertama yaitu kita meningkatkan ataupun kita bersenang di mana bulan Ramadan ini datang kepada kita, yaitu dengan kita meningkatkan semua amal ibadah kita, meningkatkan amal-amal kebaikan kita, supaya apa? Amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sikap yang kedua yaitu kita berhati-hati, di mana kalau sampai kita lalai akan bulan Ramadan tersebut, kemudian kita berbuat perbuatan yang tidak harusnya kita perbuat di bulan tersebut, maka akan menjadi bumerang, yaitu kita akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu celaka bagi kita apabila Ramadan telah datang kepada kita, kita tidak memanfaatkan momen tersebut, kita tidak memanfaatkan event tersebut, kemudian dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Sebagaimana di dalam
Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian juga di yang lain, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Yaitu barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, kemudian dia karena iman dan kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tahun yang lalu. Kemudian barang siapa yang melaksanakan atau mendirikan sholat ya pada bulan Ramadan tersebut ya imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, yaitu dosa-dosanya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu. Maka dari itu marilah kita tingkatkan amal ibadah kita jauhi perbuatan-perbuatan yang merusak amal ibadah kita perbaiki semua ibadah kita, dan kita selalu berintrospeksi diri untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Syukron, jazakumullahu khairan katsira. Astaghfirullahaladzim jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.